Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sampean semua itu wajib bermakrifat. Karena untuk mengenali Gusti Allah Subhanahu wa taala itu sangat diperlukan makrifat bagi sampean. Nah, di situ makrifat sampean itu bisa sampean capai dengan syarat bisa menyingkap tabir hitam yang telah menutupi cermin hati sampean. Itu syaratnya. Hingga nanti bisa sampai itu mensucikan hati sampean. Hingga sampean terus lagi bisa membersihkan hati sampean. Pada akhirnya bisa sampean mengkilapkan hati sampean, tujuannya hingga hati sampean itu bercahaya. Itulah pentingnya sampean bermakrifat. Syaratnya demikian. Karena sampean kalau bermakrifat itu tentu nanti perbendaharaan keindahan yang tersembunyi akan memancar pada rahasia cermin hati sampean. Itu kalau sampean sudah bermakrifat. Hati sampean karena sudah bersih. Hingga hati sampean mengkilap bercahaya, sampean bakal akan memancar daripada cermin hati sampean beberapa rahasia dari perbendaharaan keindahan yang tersembunyi. Karena Gusti Allah Subhanahu wa taala itu adalah perbendaharaan yang tersembunyi, maka sampean itu dicipta agar sampean itu kenal dengan Gusti Allah yang perbendaharaan tersembunyi tadi. Yaitu sampean jadi makhluk karenanya dicipta agar kenal kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tujuan suci diciptakan sampean yang jadi manusia oleh Allah Subhanahu wa taala itu supaya sampean itu bisa mengenali Gusti Allah. Maka sampean itu memperoleh makrifat. Itu harusnya begitu. Nah, sampean kalau dikatakan makrifat, sudah mempunyai, sudah memiliki alias sudah bermakrifat, itu ada peringkat-peringkatnya. Tidak banyak kok peringkat makrifat sampean itu. Itu cuma ada dua peringkat makrifat yang suci itu. Yang pertama, bila sampean itu perlu mengenali sifat-sifat Gusti Allah Subhanahu wa taala dan serta juga mengenali dalil-dalil yang menjadi kenyataan atau yang menjadi pendohiran bagi sifat-sifat tersebut. Itu yang pertama. Yang keduanya sampean itu mengenali zat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu peringkat dari makrifat. Ada dua itu cuma. Nah, di dalam sampean bisa mengenali sifat-sifat Gusti Allah secara manusia itu, ya kan? Sampean itu mengenalinya dengan dohir sampean. Itu kalau sampean mengenali sifat-sifat Gusti Allah. Secara manusiawi itu yo sampean kudu nganggo dohir. Lah itu loh, harus pakai dohir. Kalau lah sampean, kemudian makrifat yang kedua sampean miliki, itu akan memimpin makrifat sampean itu kepada zat Gusti Allah. Dimana kalau yang tingkat kedua itu tidak bisa sampean peroleh dengan diri dohir sampean. Nggak bisa. Kalau sampean mengetahui, ya kan, mengenal zat Gusti Allah itu dengan dohir tidak bisa. Harus dengan ya yang dalam. Itu karena apa terjadi di dalam jiwa itu yang melakukannya. Atau karena roh suci sampean yang melakukannya. Yang mana tempatnya itu berada dalam diri sampean yang zohir itu. Aliasnya batin. Itu kalau sampean dengan makrifat yang kedua. Nah, zat Allah sampean ketahui, sampean kenali dari situ. Makanya tidak banyak peringkat makrifat yang suci itu, hanya ada dua itu. Dengan sampean bisa mengenali sifat-sifat Gusti Allah serta dalil-dalil yang nantinya menjadi kenyataan atau pendohiran bagi sifat-sifat Gusti Allah. Yang keduanya peringkat makrifat yaitu dengan mengenali zat Gusti Allah. Nah, cuma itu. Kelihatannya dua, ya kan? Tidak sulit kelihatannya. Kalau dilakukan, sangatlah sulit. Hanya dilihat gampang. Kalau melakukannya susah. Di situ hanya dua itu. Iya, dohir berlaku, batin berlaku. Sedemikian halnya dengan Nabi Isa alaihissalam. Iya, dengan dohir juga dengan batin. Gusti Allah Subhanahu wa taala itu memperkuatkan Nabi Isa juga dengan batin, yaitu dengan Roh Kudus. Nah, itu sampai buka di Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayatnya 87 insyaallah. Nah, itu. Nah, sampean yang mengenali zat Gusti Allah, menemui kuasa tersebut, itu harus melalui Roh Kudus atau Roh Suci yang telah dikaruniakan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala kepada sampean. Itu cara kenal zat Gusti Allah. Itu melalui kuasa Gusti Allah harus, bukan dari kehendak sampean sendiri. Tidak bisa. Pun harus melalui Roh Kudus, Roh Suci. Itu pun pemberi dan karunianya dari Gusti Allah Subhanahu wa taala.
Tidak dari siapa-siapa, dari makhluk itu tidak, semua dari Gusti Allah. Diberikan, dikaruniakan Gusti Allah sendiri kepada sampean. Barulah sampean mengenali zat Gusti Allah. Nah, kedua-dua makrifat yang saya sebutkan tersebut itu bisa sampean peroleh dengan hikmah kebijaksanaan yang mempunyai dua aspek di dalamnya. Apa? Ya hikmah kebijaksanaan kerohanian yang di dalam dan juga pengetahuan dohir tentang benda-benda yang nyata. Itu mempunyai dua aspek demikian. Nah, kedua-duanya itu harus sampean perlukan. Iya, diperlukan oleh sampean untuk mendapatkan kebaikan hidup sampean. Nah, di situ kalau sampean jadi hidup yang baik, artinya sampean sudah berpengetahuan. Karena dengan pengetahuan itu jadilah sampean hidupnya selalu dalam pendapatan yang baik. Nah, kalau sampean dikatakan orang yang berpengetahuan, itu juga dibagi dua. Orang yang tahu itu tidak angger-angger, ya, orang Jawa bilang itu ya, tidak gampang-gampang, ya kan? Tidak begitu seenaknya kalau dikatakan pengetahuan itu artinya apa, tidak. Bagiannya bagaimana, tidak. Yang benar pengetahuan itu ada dua bagian. Kalau sampean dikatakan orang yang berpengetahuan. Ada letaknya, pengetahuan sampean itu satu pada lidah sampean. Nah, itu di lidah sampean itu pengetahuan. Yang kedua, ya di dalam hati sampean. Lidah sampean itu menjadi dalil tentang kewujudan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di situ pengetahuan sampean yang pertama. Pengetahuan yang kedua sampean itu letaknya di dalam hati sampean. Kalau kedua-duanya itu sampean miliki, sampean mampui, artinya sampean sudah berpengetahuan. Dalam keadaan hidup sampean hidup yang baik, maka peringkat permulaannya, jikalau ada dari sampean, itu juga memerlukan pengetahuan syariat. Nah, itu peringkat permulaannya, syariat, tempatnya di lidah. Itu loh, barang terlihat, barang nampak, kalau dilakukan itu ada geraknya. Itu peringkat permulaan daripada pengetahuan sampean. Nah, di situ pengetahuan syariat namanya. Itu perlu sampean pada pendidikan, harus belajar. Iya, dilalui dengan pendidikan. Di pendidikan itu, sampean dikenalkan dengan dalil-dalil luar tentang zat Gusti Allah yang menyatu di dalam alam sifat-sifat dan nama-nama. Itu kalau sampean lewat pendidikan, dikenalkan begitu. Nah, apabila bidang itu sudah sempurna pada sampean, sudah sampai giliran pendidikan sampean kepada pendidikan kerohanian. Ya, bab yang kedua tadi. Pengetahuan sampean yang kedua tadi, yaitu yang mana di dalam hati sampean itu letaknya, itu ada pendidikan kerohanian. Di situ sampean diajarkan tentang rahasia-rahasia. Letaknya di hati itu. Di mana sampean itu masuk ke dalam bidang, sudah bidang makrifat yang murni untuk mengetahui yang sebenarnya. Atau sampean dikatakan hakikat yang sampean ketahui. Itu pengetahuan yang sebenarnya. Pada peringkat yang pertama itu ya, sampean harus itu sampean mesti meninggalkan segala-galanya yang tidak dipersetujui oleh syariat. Iya kan? Iya, belajar. Iya, dalam didikan. Itu mengenalkan kepada sampean dalil-dalil luar tentang zat Gusti Allah yang menyatu di dalam alam sifat-sifat. Jadi diartikan, di dalam syariat sampean itu mesti sampean meninggalkan segala-galanya tidak disetujui oleh syariat. Seperti apa? Minum khamr kan dilarang. Syariat tidak membolehkan, tidak setuju. Ya sampean tinggalkan. Itu syariatnya demikian. Nah, kebalikannya harus sampean lakukan, meninggalkan daripada minum-minuman khamr, minuman keras. Ya dilarang minum keras, ya tidak minum deh. Lah itu, dalam didikan itu sampean. Nah, perbuatan yang baik mesti harus sampean lakukan dengan benar, harus sampean lakukan dengan betul. Bagaimana keperluan pada jalan-jalan sufi, itu harus sampean lakukan. Harus nyata pada diri sampean. Perbuatan sampean harus baik. Seperti halnya ajaran dari perbuatan jalan-jalan sufi, itu harus dilakukan benar-benar. Nah, keadaan itu boleh atau bisa sampean gapai dengan harus melatih diri dengan melakukan perkara-perkara yang disetujui atau tidak disetujui oleh ego sampean. Ya kan? Sampean itu punya ego. Amalan-amalan apapun yang dengan kehendak ego hawa nafsu sampean itu, sampean jangan lakukan. Itu loh, itu dari dalam itu. Nah, tahap kedua yang maknanya demikian. Itu harus dilatih. Dalam sampean itu harus dilatih. Harus sampean apa? Yang dari ego datangnya terus sampean amalkan itu jangan, karena itu hawa nafsu sampean. Malah yang bertentangan harus sampean lakukan, seperti tidak sholat. Bahkan ego sampean inginnya tidak sholat, ingin malas-malasan, ingin nganggur, iya kan? Nah, itu harus sampean balik, harus sampean sholat amalnya. Nah, di situ kebalikannya, jangan sampean menyetujui kehendak amalan ego sampean atau kehendak hawa nafsu sampean. Maka dari situ sampean berhati-hati, harus berhati-hati. Itu saya ingatkan. Karena apa? Di dalam setiap sampean beramal, ya kan? Itu harus dihati-hati. Hati-hatinya apa? Kok selalu saya pesan hati-hati kepada sampean? Agar amalan sampean itu yang sampean lakukan, itu bukan amalan yang untuk sampean pertontonkan. Bukan untuk amalan yang sampean perdengarkan kepada orang lain.
Itu kan tujuan maksud sampean banyak yang demikian. Jangan, maka kalau beramal itu agar beramal yang hati-hati. Jangan sampai niat dipertontonkan, diperdengarkan kepada orang lain. Itu bukan tujuan sampean beramal. Hati-hati. Semua amal sampean harus dan mestilah dilakukan semata-mata karena Gusti Allah. Demi hanya mencari keridhaan Gusti Allah. Itu nanti sampean dikatakan orang yang berharap akan menemui Tuhan. Akan berjumpa dengan Tuhan nantinya. Sampean bisa bertemu dengan Gusti Allah. Kalau semua amal sampean itu karena semata-mata Gusti Allah. Karena semata-mata ridho Gusti Allah. Maka sampean nanti akan bertemu Gusti Allah. Itu tujuannya sampean beramal itu. Maka hendaknya sampean beramal soleh. Itu jangan sampai diselingi, diikuti. Atau dibayangi dengan bersekutu dengan Gusti Allah. Ya kan? Menyekutukan Gusti Allah itu jangan jika sampean beramal. Jangan sampai riya, jangan sampai sum'ah. Itu ibadah penyembahan sampean harus murni ikhlas kepada Gusti Allah, karena itu Tuhan sampean. Harus ridho kepada Gusti Allah, semuanya harus karena semata-mata Gusti Allah. Itu loh amal, jangan mempersekutukan sesuatu apapun dengan Gusti Allah tatkala sampean beribadah kepadanya. Itu hati-hati. Nah, apa yang saya jelaskan itu ya, semua dari sampean yang sampai tinggal itu sebagai daerah makrifat karenanya. Itu tahap penghabisan bagi daerah kejadian sampean yang pertama. Maka harus hati-hati, kalau sampean bermakrifat, itu sudah sampean penuhi daripada pemahaman yang telah saya uraikan pada sampean dalam pengajian ini. Karena daerah makrifat, itu saya jelaskan tahap demi tahap demikian. Itu sudah tahap penghabisan loh, bagi daerah kejadian yang pertama sampean. Nah, makrifat itu permulaan. Makrifat itu merupakan rumah yang setiap sampean, ya kan, dari diri-diri sampean semua, yang manusia itu semua akan kembali ke sana. Itu penghabisan. Itu daerah kejadian pertama sampean harus kembali sampean memiliki makrifat. Di situ. Siapa sih yang tidak makrifat? Ya tidak bisa pulang, ya kan? Asalnya dari mana? Ya harus pulang kepada asalnya, maka harus bermakrifat. Karena tempat kembalinya nanti di sana. Itu maka di dunia ini kalau beramal harus hati-hati. Nah, dengan makrifat itu tempat ya kejadian yang pertama sampean merupakan rumah bagi setiap dari sampean. Itu rumah. Di sana roh suci sampean itu dijadikan. Apa yang dimaksudkan dengan roh suci? Yaitu roh sampean yang jadi manusia. Itulah roh suci sampean. Dijadikan di sana. Masa sampean tidak bermakrifat? Iya, tidak mungkin, harus bermakrifat, wajib bermakrifat. Nah, roh suci sampean itu sudah dijadikan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang paling baik. Maka kalau di dunia ini berpadu padan dengan jasad, roh suci sampean itu menyatu dengan tubuh sampean yang sekarang ini, maka sampean jadilah orang yang berperilaku yang baik selalu. Karena bentuk sampean dalam keadaan roh suci dulu itu dijadikan oleh Gusti Allah dalam bentuk yang baik. Masa bentuknya baik kok amalnya buruk? Iya kan? Tidak cocok. Maka harus dicocokkan. Bentuk roh suci sampean itu bentuk yang paling baik Gusti Allah mencipta itu. Maka ya sampean berperilakulah dalam hidup ini dengan perilaku yang baik. Nah, di situ sampean sudah mencapai kebenaran nantinya. Di situ sampean sudah memperoleh hakikat artinya. Telah sampean tanam itu, nama hakikat itu sudah di tengah-tengah hati sampean karena hakikat itu sudah tertanam. Karenanya apa? Karena itu adalah amanah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hakikat itu amanah. Sudah diamanahkan kepada setiap manusia yang rupa sampean. Harus disimpan baik-baik. Karena amanah tadi. Sampai simpan amanah itu dengan selamat. Jangan dirusak, jangan dibuang. Amanah itu bangkit. Dari hakikat itu. Menyatu melalui taubat sampean yang sungguh-sungguh. Melalui usaha sampean yang benar. Dalam mempelajari agama sampean. Nah, jadilah sampean. Keindahan akan memancar ke permukaan. Ya jika sampean mengingat Gusti Allah Subhanahu wa taala terus. Itu hakikatnya. Karena hakikat itu amanah. Mesti nanti keindahan akan memancar ke permukaan. Sampean mesti itu selalu ingat terus-menerus kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan selalu mengulangi kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah itu. Nah, pada mulanya kalimat la ilaha illallah itu bisa sampean ucapkan dengan lidah. Itu pada mulanya. Nanti-nantinya, akhir-akhirnya hati sampean bila sudah hidup, maka kalimat la ilaha illallah itu sudah bisa sampean ucapkan di dalam. Dengan apa? Dengan hati sampean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.